Jadi tolong nanti setelah lulus ojo mikirin kerja dulu. Tetap dipikirkan kerja, tapi pastikan kerja itu yang mendekatkan Anda dengan masjid. Karena sejak dulu ya, pola kebangkitan itu dimulai dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takbir. 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 Alhamdulillah. Yang kami hormati Kiai Yus dan para asatid masjid atau pondok pesantren Baitul Hikmah. Masjidnya juga Baitul Hikmah nggih. Oh, Ibadur Rahman. Yang kami hormati para pimpinan asatid pondok pesantren Baitul Hikmah dan Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah. Oh, Ibadur Rahman. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman, dengan adik-adikku yang insya Allah adalah calon pemimpin masa depan bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Mas-mas, mbak-mbak, menurut mas-mas ini, menurut mbak-mbak ini, hari ini, negeri ini kondisinya baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Sedang tidak baik-baik saja. Terus kira-kira teman-teman, adik-adik, mbak-mbak melihat kondisi yang tidak baik-baik saja, Anda sebagai seorang muslim, kira-kira apakah hanya diam saja menonton ataukah terlibat untuk mengubah kondisi itu, berikhtiar menjadi wasilah atas keberkahan, hadirnya keberkahan untuk negeri itu? Kira-kira mau diam saja atau terlibat dalam perbaikan? Mau tahu enggak caranya bagaimana memperbaiki sebuah keadaan? Mau enggak? Nah, ini konsep para nabi, kurikulum nubuwah. Nabi Sulaiman ketika jatuh dari kudanya, itu yang diucapkan bukan maido kudanya, tapi beristighfar, minta ampun kepada Allah. Itu Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan paus, yang diucapkan bukan nyalain ikan pausnya. Beliau enggak minta yang lain-lain dulu. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya hamba termasuk orang yang zalim. Bayangin, enggak ada tuh. Nabi Yunus enggak ada tuh minta ya Allah keluarkan hamba dari pelut ikan paus. Enggak kan, doanya enggak gitu. Doanya adalah beliau mengaku salah, minta ampun kepada Allah. Maka hari ini teman-teman, sebelum teman-teman adik-adikku ya berikhtiar untuk memperbaiki negeri ini, maka yang pertama kali perlu diingat adalah perbaiki dulu kualitas diri Anda. Minta ampun dulu, banyak-banyak introspeksi diri dulu. Jangan nyalahin orang lain dulu, tapi introspeksi dulu.
aku seumur segini ngapain aja ya, kok negeri ini kok gini-gini aja. Jangan nyalain orang lain dulu, introspeksi diri dulu. Ini usianya sekitar 12 tahun, 14 tahun ya. Nah, paling muda usia berapa? Berapa? 11. 11 tahun usianya. Paling muda ya. Berapa? 4 tahun? Berapa ya? Usia paling muda di sini berapa? Anak-anak usia santri paling muda usia berapa? Usia 12. Oh. Usia 12 tahun. Nah, 12 tahun artinya sudah balik. Ya, 2 tahun. Jadi istilahnya kalau di dalam Islam itu adalah akil balik. Berakal dulu barulah balik. Jangan kebalik, balik dulu baru berakal. Berakal maksudnya adalah orang yang sudah dewasa secara ideologinya. Dewasa sikapnya, berpikiran matang, tahu mana benar mana salah. Bukan sudah balik tapi hobinya masih enggak jelas. Main-mainan apa? Joget-joget TikTok misalnya. Nah, joget-joget TikTok, main apa? Mobil Legend ya. Terus dan yang lain-lain ya. Ini berarti belum berakal. Artinya sudah balik tapi belum berakal. Ada orang usia bahkan sudah 20 tahun ke atas, hobinya masih membuang-buang waktu enggak jelas. Ya, enggak jelas yang dilakukan. Nah, apa yang dilakukan? Ya itu tadi, main mobil Legend lah atau TikTok lah atau apa ya. Syukur-syukur kalau TikToknya isinya dakwah. Lah TikToknya isinya apa namanya joget-joget, klujet-klujet kayak ular kepanasan kok. Ya bersyukurlah adik-adik di sini, mas-mas, mbak-mbak terselamatkan dari TikTok, fitnah TikTok ya. Alhamdulillah. Nah resep yang kedua setelah memperbaiki diri, introspeksi diri, terus memperbaiki diri. Nah, ada resep kedua. Mau tahu enggak? Resep nomor 2 adalah, ya sebelum saya jawab itu, mbak-mbak, mas-mas, besok ketika pulang dari pesantren, lulus dari pesantren, sudah ada gambaran enggak mau kemana, mau ngapain? Apa? Mau ngapain? Mau apa? Gak kompak ini. Apa? Ya, alhamdulillah. Yang bisa mau jadi apa jelas, 2 menit dikasih hadiah. Yang berani maju ke sini jawab besok ketika lulus dari pesantren mau ngapain, mau jadi apa, kontribusinya apa kepada masyarakat. Silakan maju jawab, dapat hadiah. Hadiahnya 50.000. Ayo, 50.000. Ada yang mau enggak? Maju. Ayo langsung maju ke sini aja, langsung maju. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariel Arfanda. Ariel Arfanda. Arfanda. Ariel. Iya. Alamat Medan. Kelas 5 KMI. Usianya 17 tahun. 16. Mau kuliah sambil makmurin masjid.
Mas Aril Alfanda ya. Ya, aplaus yang meriah untuk Mas Aril Alfanda. Ya. Jadi yang sudah siap memakmurkan masjid nanti siap nggak magangnya di Masjid Kurir Langit? Ada yang siap? Siap ya? Oke. Jadi nanti bisa ada dua pilihan. Mau lanjut ke Kurir Langit atau ke Masjid Pemuda. Silakan dipilih. Nanti kalau insya Allah Masjid Urun Berkah sudah buka, nah insya Allah magangnya juga bisa di Masjid Berkah Indonesia. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, adik-adik, pastikan besok ketika lulus dari pesantren, teman-teman, adik-adik tidak jauh dari masjid, tidak jauh jiwanya, raganya dari masjid. Kalau nanti sudah lulus dan menikah, pastikan rumah Anda itu dekat dengan masjid. Ya, ketika besok sudah lulus, ya, mau mendirikan rumah, pastikan rumah Anda itu dekat dengan masjid. Kalau masjidnya belum ada, bangun masjid. Berani? Takbir. Maka teman-teman, ini ada pelajaran untuk kita semua dan juga untuk saya. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, tahu enggak bangunan yang pertama kali berdiri itu apa? Apa? Masjid. Apa nama masjidnya? Ka'bah. Jadi Nabi Adam pertama kali turun ke bumi itu membangun Ka'bah. 40 tahun berselang Nabi Adam membangun Baitul Maqdis di Palestina, Al-Quds. Bayangin, maka bangunan pertama kali di muka bumi itu mohon maaf bukan mall, bukan ruko, tapi masjid. Kemudian setelah Nabi Adam membangun Ka'bah dan Baitul Maqdis, sampai zamannya Nabi Nuh terjadilah banjir bandang. Baitul Maqdis kena banjir, Ka'bah kena banjir. Kemudian Ka'bah direnovasi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian Baitul Maqdis direnovasi oleh Nabi Daud bersama Nabi Sulaiman. Itu Masya Allah subhanallah teman-teman, itu para nabi loh. Itu para nabi kegiatannya ngurusin masjid. Lah kita ini nabi enggak, masa jauh-jauh dari masjid. Nah, itu konsep kalau kepingin memperbaiki kualitas negeri, maka mulailah dari masjid. Jika ada suatu desa, ya kepingin ngukur kualitas desa itu baik atau enggak, datangi masjidnya. Kalau sholatnya masih belum rapat, benggang-benggang, nah, itu berarti masih banyak PR di masjid itu. Kalau setelah sholat, orang setelah sholat pada pelencing, enggak ada obrolan, enggak ada ramah-keramahan antar saudara di dalam masjid, maka bisa ditengok kualitas desa itu seperti apa. Ya, kalau Rasulullah itu ketika sholat sebelum sholat itu ada SOP. SOP-nya adalah mengatakan beliau balik ke belakang, melihat jamaahnya. Kalau barisannya belum rapi, kaki belum menyentuh kaki, beliau akan mengatakan rapatkan barisan kalian. Karena rapatnya barisan sholat kalian merupakan keutamaan sholat berjamaah. Terus kadang juga Rasulullah mengatakan rapatkan barisan kalian. Karena jika rapatkan barisan kalian agar kalian tidak mudah berselisih. Jadi barisan sholat itu berpengaruh tentang kedekatan kolbu kita dengan sesama jamaah. Lawang di dalam masjid aja bertengkar. Orang, masjid ini ruhnya, masjid ini kebaikannya banyak. Kalau pengurus masjid saja, di dalam masjid saja masih eker, apalagi umat di luar masjid. Ya, maka kalau di dalam masjid saja orangnya masih suka berantem, apalagi orang di luar masjid. Apakah enggak tambah runyam? Apakah enggak tambah sering berantem? Naudzubillahi min dzalik. Begitu ya. Nah, maka adik-adikku, teman-temanku, besok ketika lulus dari pesantren, pastikan bukan memikirkan pekerjaan dulu. Diingat-ingat,
Tolong diingat-ingat, jangan mikirin kerja dulu. Ya, pikirkan bagaimana Anda dekat dengan masjid. Cari kerja, carilah kerja yang Anda itu bebas untuk mendekat dengan masjid. Carilah kerja yang kerjaannya itu membuat Anda semakin dekat dengan masjid, bukan malah semakin jauh dari masjid. Kalau cari pasangan besok menikah, pastikan pasangan itu yang perempuan, mbak-mbak ya, adik-adikku yang perempuan, pastikan besok ketika mencari jodoh ya, ketika menikah, pastikan laki-laki itu subuhnya di masjid, bukan subuhnya di kasur ya. Pastikan di masjid. Mau jadi apa? Karena subuh itu pondasi teman-teman. Boleh teman-teman punya pikiran membangun peradaban yang besar, yang kokoh, yang hebat. Tapi ketika subuhnya hilang di kasur, berarti pondasinya hilang. Ibarat gitu membangun gedung pencakar langit. Membangun gedung pencakar langit, megah, bagus, niatnya lantai 100 semisal. Tapi pondasinya dari gedebok, pondasinya dari bambu, dari kayu, kira-kira ambruk apa ora? Ambruk apa ora? Ambruk. Enggak perlu soro-soro, kita dorong, enggak perlu soro-soro kita ganggu. Cukup kita lihat sambil kita tepuk tangani, hore hore hore. Ambruk sendiri. Sama, teman-teman boleh bercita-cita tinggi, teman-teman boleh bercita-cita membangun peradaban, tapi ketika pondasi Anda tidak kokoh, subuh Anda tidak kokoh, ya maka siap-siap Anda hanya akan merencanakan kehancuran, bukan merencanakan peradaban yang agung. Ya. Silakan tepuk tangan, ditemani. Pastikan setelah subuh, ya ketika subuh sibukkan dengan hal-hal yang baik, sholat subuh berjamaah di masjid, dan setelah subuh jangan tidur lagi. Ya. Ya, saya tahu ini wajah-wajah yang subuh masih ngewening ini paham ya. Sholat subuh sujud. Rakaat terakhir moro-moro tangi-tangi wis salam. Ada enggak yang seperti itu di sini? Ada, alhamdulillah ya. Ya. Kita doakan yang masih seperti itu, insya Allah besok dapat hidayah. Amin. Besok menjadi muttaqina imama, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi tolong nanti setelah lulus ojo mikirin kerja dulu. Tetap dipikirkan kerja, tapi pastikan kerja itu yang mendekatkan Anda dengan masjid. Karena sejak dulu ya, pola kebangkitan itu dimulai dari masjid. Ya. Dekatlah dengan masjid, jadilah pengurus masjid.